memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut biaya pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu kali Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pagi-pagi berkendara menaiki Cibilisnya ke arah Jetis. Di tengah jalan ada seorang simbok yang biasa berjualan di pasar Keranggan. Itu menghentikan mobilnya karena memang biasa simbok ini, ibu tua ini ke pasar dengan mencegat oplet yang berjalan ke arah pasar Keranggan. Ketika di stop, Sri Sultan pun meminggirkan mobilnya, kemudian membantu si simbok ini menaikkan barang-barang yang dibawanya untuk mungkin dijual di pasar. Tanpa banyak kata, Sri Sultan pun seperti sopir-sopir pada umumnya membantu mengatur barang-barang dan juga mempersilakan si ibu. Sampai di pasar Keranggan, Sri Sultan pun berlagak seperti sopir-sopir angkot pada umumnya, membantu menurunkan barang si simbok, kemudian menyilakan simbok turun, dan kemudian dia berusaha untuk segera berangkat. Tapi si simbok menghentikan dia, karena biasanya dia membayar oplet itu
Rp1 pada waktu itu. Harganya sekarang berapa saya kurang tahu persis. Jadi rupanya pada waktu itu membayar oplet, membayar land, membayar angkutan umum itu Rp1. Lalu Simbok ini mau memberikan uang itu kepada Sri Sultan. Sri Sultan menolak. Simbok ini marah. Sampean ini, panjenengan ini, apa sudah terlalu kaya untuk tidak mau dibayar? Sopir saja kok alasannya macam-macam. Tapi tetap Sri Sultan tidak mau dibayar dan akhirnya dia pergi dengan mobilnya. Namun sejumlah pedagang di pasar itu tahu siapa Sri Sultan. Lalu si Mbok ini ditanya oleh teman-temannya, Mbok, jenengan tahu siapa tadi yang menjadi sopir jenengan ke pasar sini? Saya tidak tahu. Itu sampean dalem. Sebutan terhormat untuk Sri Sultan. Itu yang mulia Sri Sultan. Bagaikan disambar petir, Simbok ini pun akhirnya pingsan. Saudara terkasih, kita tidak meneladani si Simbok, tapi kita mau melihat keteladanan Sri Sultan yang tidak mentang-mentang sekalipun dia Raja Yogyakarta, tapi dia tetap mau berlaku rendah hati. Tidak mentang-mentang ini pula yang ditunjukkan Yesus pada Injil hari ini. Dia mau membayar pajak untuk Bait Allah. Padahal penguasa Bait Allah siapa? Penguasa Bait Allah adalah Bapaknya sendiri. Yesus mau dengan rendah hati membayar. Kalau di dalam Injil ditulis supaya tidak menjadi batu sandungan. Di terjemahan lain dikatakan supaya kita tidak menyakiti banyak orang, khususnya musuh-musuhnya. Sebab Yesus seringkali juga membuat batu sandungan dengan cara menentang orang Yahudi yang berlaku, yang terlalu mendewakan hukum Sabat, juga memarahi orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Menurut seorang penafsir, Yesus melakukan ini dan berani untuk mencari uang guna membayar pajak karena hal ini sebenarnya tidak ada prinsip moral yang harus ditentang, tapi dia menunjukkan sikap rendah hati, tidak mentang-mentang, dan itulah integritas, sebuah kejujuran, sebuah integritas, sebuah keutuhan pribadi yang ditunjukkan kepada kita semua. Saudara, semoga kita pun memiliki integritas, tidak mentang-mentang, jujur, disiplin, sekaligus juga kita mau melayani, memberi diri kepada siapapun itu tanpa harus pamrih dan tanpa harus mencari apapun itu yang menguntungkan diri sendiri.